Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhimmu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, masih di bab tentang man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab tabarruk kepada pohon keramat atau batu keramat atau yang semisal dengan keduanya. Qala syarihu rahimahullahu taala wa ba'da an dzakarallahu ma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hadhil ayati. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ayat, ya, berupa tanda-tanda kebesaran Allah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza? Wa Manat ats-tsalitsatal ukhra. Dan juga apakah kalian tidak melihat Manat yang merupakan berhala yang ketiga? Ai akhbiruni ma sya'nuha. Maksud ayat ini adalah akhbiruni. Ya, kabarkan kepadaku. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang musyrikin, ayo, apa yang kalian tahu tentang Lata, Uzza, Manat? Sampaikan kepadaku. Ya, ucapkan. Jadi ini bentuk istifham amri. Ya. Jadi pertanyaan, afara'aitum? Apa yang telah kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Tapi maknanya akhbiruni. Kabarkan kepadaku. Bentuknya pertanyaan, tapi sebetulnya perintah. Ayo, kabarkan kepadaku. Masya'nuha, apa yang kalian tahu tentang mereka? Wa mahaluha, dan apa keadaan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Binisbati ila hadhil ayatil azimah. Kalau dibandingkan dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran yang azim, yang agung ini. Innaha laysat bisyai'in. Bahwasanya berhala-berhala kalian ini nggak ada apa-apanya. Yaitu yang Allah sebutkan sebelumnya, wan najmi idza hawa. Bintang-bintang. Bintang tanda kebesaran Allah. Nah, coba sekarang Lata, Uzza, Manat bisa nggak bikin bintang? Nggak bisa. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ayat-ayat yang Nabi lihat di Sidratul Muntaha, ya, berupa pohon yang besar, ya, berupa malaikat dan segala keindahannya yang ada di sana. Lata, Uzza, Manat bisa bikin nggak seperti itu? Bisa buat nggak seperti itu? Nggak bisa. Dan juga tentunya tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Nah, maka ini semua bentuk perendahan kepada berhala-berhala orang-orang musyrikin. Wal istifhamu lil istighfafi wal istihjani bihadhil asnami. Maka pertanyaan dalam ayat di atas, pertanyaan dalam afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa yang kalian ketahui? Itu bukan pertanyaan untuk mencari informasi, bukan. Tapi pertanyaan untuk istighfaf, untuk merendahkan, untuk istihjan, ya, menganggap jijik. Istihjan menganggap jijik.
yang menganggap rendah, menganggap hina terhadap berhala-berhala tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah, nah, kemudian mempertanyakan berhala-berhala kalian gimana, bisa apa? Nah, kira-kira seperti itu untuk menunjukkan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya yang mereka sembah itu lemah, yang mereka sembah itu hina, gak bisa ngapa-ngapain. Qauluhu Allata, kemudian dalam firman Allah Ta'ala Allata, afara'aitumul lata, tuqra'u bitasydidit ta wa takhfifiha. Ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa dengan taknya ditasydid, berarti latta, ya, tanpa apa namanya, tanpa mad, ya, jadi bukan latta tapi latta. Dan bisa takhfif. Takhfif artinya tanpa tasydid. Bisa dibaca ringan tanpa tasydid, berarti lata. Afara'aitumul latta, bisa seperti itu ditasydid, atau afara'aitumul lata. Dua-duanya boleh. Dan masing-masing ini punya makna masing-masing. Wa tasydidu qira'atu Bani Abbasin. Kalau dibaca dengan tasydid, itulah qira'ahnya Abdullah bin Abbas. Latta. Fa'ala qira'ati tasydidi takunu ismu fa'ilin, atau takunu isma fa'ilin minal latti. Kalau dibaca dengan tasydid, maka latta itu adalah isim fa'il dari al-latti. Wa kana hadha as-sanamu asluhu rajulun yaluttu as-sawiqa lil hujjaji. Karena berhala Latta ini dengan tasydid Latta, pada asalnya dia adalah seorang laki-laki yang dia Latta yaluttu, mengadon, mengolah, ya, mengadon, mengolah sawiq, tepung, lil hujjaj, untuk para jamaah haji, untuk dijadikan roti, semacam roti. Ya, sawiq itu eh, makanan yang terbuat dari tepung gandum, ya, semacam roti. Nah, jadi Lata itu adalah orang soleh. Ya, kalau bahasa kita zaman sekarang wali. Lata itu wali. Ya, kemudian ketika dia meninggal, ya, disembah. Nah, jadi orang nyembah wali sudah ada sejak zaman dahulu. Yaitu Lata itu. Lata itu wali, orang soleh, orang yang baik banget, ya, ngasih makanan kepada jamaah haji gratis. Ya, bayangkan zaman dahulu orang pergi haji itu menempuh perjalanan jauh, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ya, yang tentunya sampai atau dalam perjalanan mereka juga kehabisan bekal, ya kan? Kemudian butuh makanan, apalagi ketika sampai ke Mekah. Mereka sangat-sangat butuh makanan. Nah, maka ketika ada yang membagikan makanan gratis, ini sebuah jasa yang luar biasa. Ya, jangan bayangkan seperti sekarang, ya. Zaman sekarang gampang, tinggal makan di hotel, ya, warung banyak. Ya. Tapi zaman dahulu tidak semudah itu. Maka Latta ini sangat dieluk-elukan, sangat dipuji-puji, karena dia apa namanya, membagikan makanan gratis kepada jamaah haji. Dan ibadah haji sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Sejak Rasulullah SAW diutus sudah ada ibadah haji. Ayyaj'alu fihi as-samina wa yut'imuhu lil hujjaji wa yut'imuhu al hujjaja. Yaitu Lata ini mencampurkan sawik dengan samin. Ya, artinya makanannya tidak sekedar tepung gitu saja, tapi enak, ya. Ada campurannya samin, ya, supaya tidak seret. Samin itu jenis minyak, ya. Kemudian diberikan sebagai makanan kepada jamaah haji. Falamma mata akafu ala qabrihi wa ja'aluhu sanaman. Ketika Lata ini mati, meninggal, maka orang-orang pun beriktikaf di kuburannya. Ya, banyak dikunjungi. Ya, kalau bahasa zaman sekarang banyak diziarahi.
banyak dia zat dalam tanda kutip ya. Banyak dikunjungi, banyak orang berdiam diri di sana. Ingat, i'tikaf artinya berdiam diri dalam waktu yang lama. Nah, dia datang ke kuburan, kemudian berdiam diri di sana, berdoa, berzikir, melakukan ibadah-ibadah, kemudian dijadikan sebagai berhala. Ya, maka Lata ini kuburan orang soleh plus ada berhalanya juga. Aslinya kuburan orang soleh, wali, kuburan wali. Kemudian dibuat patung. Dibuat patung dari Lata. Wa amma ala qiraati takhfifi, adapun kalau dibaca dengan takhfif tanpa tasydid, berarti Lata. Ya, sebagaimana yang ada di layar, ya, tanpa tasydid. Afara'aitumul Lata. Fa innal Lata mushtaqatun minallahi. Maka nama Lata ini merupakan nama turunan dari nama Allah. Au min al-ilahi, atau turunan dari al-ilah. Jadi ada beberapa pendapat. Ya, ada yang mengatakan al-Lata, kenapa berhala Lata dinamakan Lata? Karena mengambil dari nama Allah. Ada pendapat yang lain mengatakan Lata dinamakan Lata karena mengambil dari nama ilah, dari isim al-ilah, yang artinya sesembahan. Fahum ishtaqu min asma'illahi isman li hadzal sanami. Maka mereka orang-orang musyrikin menurunkan sebuah nama dari nama Allah untuk dijadikan sebagai nama berhala. Wasammauhu al-Lata, kemudian berhala ini dikasih nama Lata. Wahya li ahli Taifi wa min haulihim minal Arabi. Dan berhala Lata ini dimiliki oleh orang Taif, penduduk Taif, dan orang-orang sekitarnya dari kalangan orang Arab. Letaknya ada di Taif. Ya, jadi kalau dengan qiraah takhfif tanpa tasydid, maka Lata itu sebuah batu. Batu yang disembah, batu keramat. Ya, batu yang diukir sedemikian rupa, mulai disembah. Yang ada di Taif. Kalau dengan tasydid, nah, maka itu kuburan wali. Ya, kuburan wali orang soleh. Ya, dan dua-duanya terlarang, baik itu batu keramat ataupun kuburan wali, nggak boleh disembah. Ya, silakan dibaca. Ummu Utsman. Na'am Ustaz. Assalamualaikum. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wal uzza mu'annatsu a'azzi wa huwa sanamun ya'buduhu Quraisyun wa banu Kinanata mushtaqun min ismillahil azizi kana bidakhlati baina Makkata wa Ta'ifi. Nah, Qawluhu cukup dulu. Wa qawluhu wal Uzza. Kemudian Allah Ta'ala katakan berhala yang kedua namanya Al-Uzza. Ini adalah bentuk mu'annas dari A'azza. Ya. Ini nampaknya ini fi'il ya. A'azza ini fi'il. Yang artinya aziz. Ya, aziz maha perkasa. Ya, kemudian atau juga bisa aziz itu maha hikmah. Wa huwa sanamun ya'buduhu Quraisyu wa banu Kinanata mushtaqun min ismillahil azizi. Uzza ini adalah sebuah berhala yang disembah oleh orang Quraisy dan Bani Kinanah, yang nama Al-Uzza itu turunan dari salah satu nama Allah yaitu Al-Aziz. Ketika orang Quraisy, orang musyrikin zaman dahulu tahu nama Al-Aziz. Mereka tahu nama Allah dan tahu nama Al-Aziz. Nah, dari nama Al-Aziz ini diturunkan nama Al-Uzza. Kemudian disematkan kepada berhala mereka yaitu Al-Uzza. Kana binakhlatin baina Makkah wa Ta'ifi. Yang mana Al-Uzza ini bentuknya adalah nakhlah, pohon korma. Ya. Jadi Uzza ini pohon.
pohon keramat yang letaknya antara Mekah dengan Taif. Yang diyakini di dalamnya ada jinnya. Ya, Uzza ini pohon keramat yang diyakini di dalamnya ada jinnya. Nah, jadi lengkap nih. Berhala orang Arab itu ada kuburan keramat, kuburan wali, ada batu keramat, ada pohon keramat. Ya, oleh karena itu, kalau ada orang di zaman sekarang yang masih nyembah barang-barang seperti ini, ya, benda-benda seperti ini, nyembah batu keramat, nyembah pohon keramat, nyembah kuburan wali, maka apa bedanya dengan orang musyrikin zaman dahulu? Ya, sama saja. Ya, selanjutnya Ummu Zuhri. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa manata qila mushtaqatun minal manani wa qila minan likathrati ma yumna indahu minad dima'i bima'na yuraqu wa minhu sumiyat minan likathrati ma yuraqu fiha minad dima'i wa Nah, kana hadha. cukup dulu. Qauluhu wa manata. Kemudian berhala yang ketiga namanya manat. Qila, sebagian ulama mengatakan manat itu mushtaqatun minal mannani. Merupakan nama turunan dari Al-Mannan. Al-Mannan salah satu nama Allah juga. Ya, Al-Mannan salah satu nama Allah. Artinya zat yang maha memberikan minnah karunia, yang memberikan rezeki, memberikan pemberian. Jadi Al-Mannan nama Allah, kemudian diturunkan nama dari itu jadi Manat. Nah, kemudian disematkan kepada berhala mereka. Ya, makanya kata Allah, berhala-berhala yang kalian sembah itu illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala-berhala ini kan cuman berhala, kemudian kalian kasih nama. Kalian kasih nama oleh kalian atau oleh kakek moyang kalian. Ini cuman bikin-bikin aja. Ya, batu, pohon, dikasih label, dikasih nama. Yang itu Allah tidak menurunkan sultan. Allah nggak turunkan bukti. Allah nggak turunkan dalil. Dari mana Manat ini kok dikasih nama Manat? Yang merupakan turunan dari Manan. Ya. Apa buktinya bahwasanya Manat ini memberikan karunia? Kok dikasih nama Manat? Nggak ada dalil. Uzza dikasih nama Uzza dari nama Al-Aziz. Apa buktinya dia ini perkasa, ya, dia ini hikmah dan lain. Ya. Tidak ada sultan, tidak ada dalil. Wakila dan sebagian ulama mengatakan minan. Dari kata-kata Mina, ya, sebuah daerah yang ada di kota Mekah. Sampai sekarang masih ada, ya, apa namanya, daerah Mina. Yang juga ini termasuk masyair, termasuk daerah yang dilewati ketika melakukan ibadah haji. Ada syariat tarwiyah, ya, tanggal 8 Dzulhijjah untuk menginap di Mina. Kemudian juga mabit di Mina di hari-hari tasyrik. Likathrati ma yumna indahu minad dima bima'na yuraqu. Kenapa Mina disebut Mina? Kenapa Mina itu dinamakan Mina? Karena di sana banyak sekali yumna. Ya, yumna artinya yuraq, dikucurkan. Dikucurkan apa? Minad dima, darah. Ya, karena ketika haji, bagi yang hajinya tamattu dan juga hajinya haji qiran, maka dia harus membawa udhiyah, harus punya sembelihan yang nanti disembelih di Mina. Ya, disembelih di Mina. Kalau disembelih keluar darah, ya kan? Jadi sini maksudnya dikucurkan darah hewan sembelihan, ya, bukan darah manusia. Wa min husumiyat Mina. Maka dari sanalah dinamakan Mina. Likathrati ma yuraqu fiha minad dima, karena di sana banyak dikucurkan darah. Ya, dan Manat ini juga batu, ya, berhala. Ya, bentuknya batu keramat. Berhala yang diukir, yang ada tirainya, ada ukir-ukirannya dan ada tirainya.
Ya, berhalanya dikasih tirai, dikasih bangunan, ya, dikasih tutupan, kasih atap, dikasih tirai. Nah, jadi manat ini juga batu, batu keramat atau berhala. Ya, kemudian Ummu Abdurrahman. وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة وكان الأوس والخزرج يعظمونها Yu'azzimu, yu'azzim. يعظمونها ويهلون منها للحج. Nah, wa kana hadzal sanamu baina Makkah wal Madinati. Berhala manat ini ada antara Mekah dan Madinah. Li Hudzailin wa Khuza'ata. Yang dimiliki oleh kabilah Hudzail dan Khuza'ah. Wa kana al-Ausu wal Khazraju yu'azzimunaha. Dahulu kaum Aus dan kaum Khazraj, ya, Aus dan Khazraj itu kabilah dari Madinah. Ya, kalau tadi Hudzail, Khuza'ah itu Mekah. Nah, Aus dan Khazraj itu kan dari Madinah. Dan mereka kalau mau haji kan mereka melakukan perjalanan, ya, karena mereka di luar Mekah. Nah, maka mereka yu'adzimunha, mengagungkan Manat, wa yuhilluna, dan mereka bertahalul. Nah, mereka apa namanya? Bukan bertahalul, ya. Mereka mengambil miqat. Ya, yuhillun, mereka mengambil miqat minha, dari sana untuk berhaji. Jadi mereka miqatnya di tempat yang ada manatnya. Saking mereka mengagungkan manat. Nah, jadi mereka ketika jalan dari Madinah, nah, ketika sampai di tempat yang ada berhala manat, maka mereka menjatuhkan niat untuk haji dan mengambil miqat di sana. Ya, selanjutnya Ummu Halim. قوله الثالثة الأخرى إشارة إلى أن Talisatal الثالثة الأخرى إشارة إلى أن التي يعظمون وتذبحون عندها وتكثر إراقة الدماء حولها أنها أخرى بمعنى متأخرة أي ذميمة حقيرة ومأخوذة من قولهم فلان آخر أي ذميم حقير متأخر. فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حالها بالنسبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, qauluhu asalisatal ukhra. Nah, di sini kenapa kok ada ukhra? Ya, kenapa ada ukhronya? Yang lain-lain tidak ada. Ya. Yang pertama Lata. Ya. Kemudian Allah tidak katakan wal akhar Uzza. Yang selanjutnya Uzza. Wal akhar Manat. Tidak. Akharnya hanya ada pada yang ketiga. Maka ini isyaratun ila anna allati tu'adzimunaha wa tadbahuna indaha wa takthuru iraqatu dammi hawlaha anha ukhra bimakna mutaakhiratun. Ini adalah isyarat bahwasanya berhala yang kalian sembah ini, manat ini, yang kalian menyembelih sembelihan di sisinya, yang kalian menumpahkan darah sembelihan di sisinya, di sekitarnya, maka itu adalah berhala yang berhala yang ukhra. Ukhra itu mananya mutaakhirah, yang terakhir. Ya, mutaakhirah ay dzamimatun haqiratun. Artinya dzamimah tercela dan haqirah dan remeh, rendah. Nah, jadi ukhra maknanya rendah. As-salitsah itu ya as-salitsatul ukhra itulah yang paling rendah. Yang ketiga inilah yang paling rendah, seperti itu. Ya, kalau kita terjemahkan afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang Lata, Uzza dan Manat sebagai berhala yang ketiga yang paling rendah? Nah, seperti itu. Ma'khudhatun min qaulihim fulanun
Akhirun atau fulanun akhirun isim fa'il ya. Fulanun akhirun. A-nya itu pakai tanda mat ya, akhirun. Sebagaimana perkataan yang biasa diucapkan oleh orang Arab, mereka biasa mengatakan fulanun akhirun. Ai dhamimun. Si fulan itu akhir, artinya si fulan itu dhamim, si fulan itu tercela. Hakirun, dia itu hina, remeh, rendah. Mutaakhirun, dia peringkatnya yang paling terakhir. Ya, dia yang paling culun gitu, yang paling kurang bagus dan seterusnya. Fahadhil asnamu athalathatu al-ma'budatu indal arabi. Mahaluha binisbati lima ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tiga berhala yang disembah oleh orang-orang Arab ketika itu. Bagaimana keadaan mereka kalau dibandingkan dengan apa yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika Isra Mi'raj? Jawabannya la syai'a. Ya, enggak ada apa-apanya. Wa inama dzukira hadhihi al-asnam thalathatu li'annaha ashharu al-asnami wa 'adhamuha indal arabi. Disebutkan tiga berhala ini padahal banyak berhala yang lain. Banyak berhala yang lain. Karena inilah tiga berhala yang paling masyhur, yang paling diagungkan oleh orang-orang Arab ketika itu. Kemudian qauluhu al-ayati. Ini al-ayati yang mana ya? Hai akmalul ayati ba'daha. Maksudnya adalah ayat atau tanda kebesaran Allah yang paling sempurna setelahnya. Kalau di kalau di ayat 18 itu ayati tanpa alif lam. Ya wallahu alam. Ini ayat ini merujuk kepada yang mana? Kemudian alakumudz dzakaru wa lahul untha. Nah, ini ayat yang setelahnya baru. Jadi afara'aitum Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha. Ya. Apakah eh, lakum bagi kalian eh, berhala yang kalian miliki itu laki-laki, kalian nisbatkan dengan sifat laki-laki, walahul untha, sedangkan berhala yang dinisbatkan kepada Allah, kalian kasih nama, kalian kasih sifat perempuan. Ya, atau kalau di tafsir At-Tabari,
Ya, di tafsir Ibnu Katsir, ai ataj'aluna lahu waladan. Apakah kalian menjadikan Allah punya anak? Atau apakah kalian menjadikan Allah sebagai walad, ya, Allah punya anak, betul. Wa taj'aluna waladahu untha. Dan kalian jadikan anak Allah itu perempuan. Wa takhtaruna li anfusikum adz-dzukur. Sedangkan kalian sendiri pengennya anak laki-laki. Nah, jadi berhala-berhala yang mereka sembah diklaim sebagai anak-anak Allah, kemudian disifati sebagai anak-anak perempuan Allah. Ya, dikasih jenis kelamin perempuan. Sedangkan mereka sendiri, orang-orang Arab ketika itu lebih mengutamakan anak laki-laki. Ya, orang-orang jahiliyah ketika itu, ketika lahir anak perempuan, banyak di antara mereka yang membunuh anak perempuannya karena pengennya laki-laki. Ya, sampai seperti itu. Jadi Allah Ta'ala sindir, kalian saja pengennya anak laki-laki. Tapi kenapa ketika dinisbatkan kepada Allah, ini anak Allah, malah dikasih sifat perempuan. Kalau di sini di Qaul Mufid, hadza aidan istifhamun inkariyun 'alal musyrikina alladzina yaj'aluna lillahi al-banat wa lahumul banin. Ini juga merupakan istifham ingkari, pertanyaan tapi maksudnya mengingkari. Pengingkaran terhadap orang-orang musyrikin yang menjadikan bagi Allah, ya, yang mereka menganggap Allah punya anak-anak perempuan. Sedangkan mereka sendiri pengennya anak laki-laki. Idza wulida lahum adz-dzukuru farihu wastabshiru bihi. Kalau mereka lahir anak laki-laki, ya, orang-orang musyrikin, orang jahiliyah zaman dahulu, kalau kelahiran anak laki-laki, mereka senang dan mereka istabshiru, memberikan kabar gembira. Saya punya anak laki-laki. Jadi disebar-sebarkan. Wa idza wulidat al-untha dhalla wajhuhu. Dhalla wajhul insani minhum muswaddan wa huwa kadhim. Tapi ketika yang lahir itu anak perempuan, maka langsung gelap wajahnya. Dan muswaddan menghitam dan kadhim, dia marah. Ya, kalau yang lahir anak perempuan nggak suka, nggak senang. Wa ma'a dzalika yaquluna al-malaikatu banatullahi. Namun walaupun demikian, mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak Allah. Wa yaj'aluna al-banata lillahi wal billah wa lahum ma yashtahun. Mereka menjadikan Allah itu punya anak-anak perempuan, sedangkan bagi mereka sendiri mereka sematkan apa yang mereka sukai, ma yashtahun. Itu anak-anak laki-laki. Kalau untuk Allah anaknya perempuan, kalau untuk mereka pengennya laki-laki. Makanya kata Allah di ayat selanjutnya, qaulu tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian yang zalim, pembagian yang ngawur. Ya, kok bisa begitu? Dari mana acuan pembagian ini? Ini disebut laki-laki, ini disebut perempuan, dari mana? Ya, demikian juga tadi berhala-berhala Latta, Uzza ini bentuknya mudzakkar. Manat bentuknya muannats. Ini kenapa beda? Ini acuannya apa? Dari mana? Mana dalilnya? Ini menunjukkan bahwasanya semua itu cuma reka-rekaan mereka saja. Ya, selanjutnya Ummu Muhammad. Qauluhu idza tilka idzan qismatun dhiza. Qawluhu inna qawluhu tilka idzan qismatun dhiza jairatun li'annahu 'alal aqali idza aradtumul qismat faj'alu lakum minal banati nasiban waj'alu lillahi minal banina nasiban amma an taj'alu ma tahtarunahu li'anfusikum wa humul banuna wa taj'aluna ma takrahuna lillahi fahadhihi qismatun jairatun. Nah, qauluhu tilka idzan qismatun dhiza. Dhiza artinya jairah.
Jair artinya zalim, tidak adil gitu. Yudhiza artinya tidak adil. Ini pembagian yang tidak adil. Kenapa? Li'annahu 'alal aqalli idza aradtumul qismata. Karena minimalnya kalau orang musyrikin itu mau adil dalam pembagian, faj'alu lakum minal banati nasiban waj'alu lillahi minal banini nasiban. Harusnya mereka kalau dapat anak perempuan ya senang juga sebagaimana senang kalau dapat anak laki-laki. Dan mereka jadikan anak Allah tidak hanya perempuan, tapi anak laki-laki juga ada. Anak Allah ada yang perempuan, anak laki-laki. Itu kalau mau adil minimal seperti itu, alal akal. Tapi nyatanya kan tidak. Amma anta ja'alu ma takhtarunahu li anfusikum wa humul banin wa humul banun. Adapun kalau kalian menjadikan apa yang kalian sukai hanya untuk diri kalian sendiri yaitu anak laki-laki, wa taj'aluna ma takrahuna lillah, sedangkan apa yang kalian tidak sukai kalian jadikan untuk Allah, fahadhihi qismatun jairatun. Maka ini pembagian yang tidak adil. Selanjutnya, Ummu Maryam. Nah, Ustaz. Qauluhu in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ad-dhamiru fi hiya ya'udu ilal asnami ay hadhil asnamu allata allata Allatu latu wal Uzza wal uzza wal manatu allati samaitumuha alihatun alihatan alihatan wattakhadtumuha alihatan ta'budunaha hiya mujarradu asma'in samaitumuha walakin ma anzalallahu biha min sultanin ay min hajatin wa dalilin bal abtalahallahu subhanahu. Qala ta'ala dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Nah, qauluhu in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua tidak lain dan tidak bukan sekedar hanyalah nama yang kalian sematkan kepada berhala-berhala tersebut, yang kalian sematkan atau disematkan oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah nggak pernah kasih bukti. Allah nggak pernah turunkan bukti. Ad-dhamiru fi hiya, dhamir hiya dalam ayat ini ya'udu ilal asnam, kembali kepada para berhala tadi. Ai hadhil asnamu allatu wal uzza wa manatu, yaitu berhala Lata, Uzza dan Manat ya. Jadi Lata ini dia mu'rab ya. Dia bisa berubah harokat akhirnya. Kalau marfu ya Latu, kalau mansub Lata, kalau majrur Lati. Adapun kalau Uzza ya dia muqaddarah ya, karena dia belakangnya alif layyinah. Jadi kalau majrur marfu mansub ya Uzza tetap. Manat dia juga mu'rab. Ya kalau dia marfu manatu, kalau dia majrur manata, ya dia ismul ladzi la yansharif. Kalau dia mansub juga manata. Allati samaitumuha alihatan, yang kalian labeli sebagai Tuhan. Ini kali berhala-berhala itu cuman kalian sematkan label saja, dilabeli sebagai Tuhan. Wattakhadtumuha alihatan, dan kalian jadikan Tuhan sesembahan.
ta'budunaha yang kalian sembah, hiya mujarradu asma'in samaituha. Itu semua sekadar label, sekadar nama yang kalian buat sendiri, yang kalian berikan sendiri. Ya, ini contoh, misalnya contoh eh, apa ya? Ini di depan saya ada center dan center. Ya, center biasa, nggak ada keistimewaan apa-apa, bahkan senternya udah rusak. Ya. Saya kasih nama nih, saya kasih nama misalnya apa? Galaksi gitu ya. Saya kasih nama Galaksi. Wah, dengan dikasih nama kelihatannya jadi wah. Ya kemudian disembah-sembah gitu ya, diagung-agungkan. Padahal cuma center, tapi dikasih nama keren, Galaksi. Ya sesimpel itu berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Yang batu dikasih nama bagus. Pohon keramat, ya pohon dikasih nama bagus, jadi pohon keramat. Yang mana penamaan ini tidak ada asalnya, ya tidak ada buktinya. Mujarradu asma'in samaituha walakin ma'azalallahu biha min sultan. Ya Allah nggak pernah turunkan bukti. Allah nggak pernah turunkan dalil. Ai min hujjatin wa dalil. Sultan artinya hujjah atau dalil. Bal abtalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala. Bahkan tidak hanya Allah tidak turunkan bukti, bahkan Allah bantah. Allah batalkan argumen mereka. Allah Ta'ala katakan, dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang disembah selain Allah itu sesembahan yang batil. Ya. Sesembahan yang disembah selain Allah yaitu sesembahan. La ta'uzza mana sesembahan, tapi sesembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Kemudian kembali ke Ummu Utsman. Wa aslu sultani fil lughatil arabiyyati ma bihi siltatun fa in kana fi maqamil ilmi fahuwal ilmu wa in kana fi maqamil qudrati fahuwal qudrah wa in kana fi maqamil amri wan nahyi fahuwa man lahul amru wan nahyu. Masalan qauluhu ta'ala la tanquduna illa bisultanin ay biqudratin wa quwwatin wa mislu qauluhu ta'ala ma anzalallahu biha min sultan ay min hujjatin wa burhan. Nah, wa aslu sultani fil lughatil arabiyyah, dan makna sultan saya sering sampaikan aslun salah satu terjemahannya adalah makna. Aslus sultan, makna dari sultan dalam bahasa Arab adalah ma bihi sultah. Ya, bukan siltah tapi sultah. Dan sinnya di dhammah. Sultah artinya saytarah, kekuasaan, tahakkum. Ya tahakkum artinya kekuasaan juga. Sesuatu yang memiliki kekuasaan, sultan sesuatu yang memiliki kekuasaan. Fa in kana fi maqamil ilmi fa huwa ilmu. Kalau dalam pembahasan ilmu, yang punya kekuasaan dalam ilmu ya ilmu. Artinya semakin orang berilmu, maka dia semakin berkuasa ya, untuk mengatakan A dan B. Wa in kana fi maqamil qudrati fa huwa al-qudratu. Ya, kalau bicaranya tentang pembahasannya tentang masalah kudrah, ya, masalah kekuatan, ya maka sultahnya itu kudrah, kekuatan. Orang yang punya kekuatan, maka dialah yang berkuasa. Wa in kana fi maqamil amri wan nahyi fahuwa man lahul amru wan nahyu. Kalau yang dibahas adalah tentang perintah dan larangan, maka sultan dalam masalah ini adalah zat yang berhak untuk memerintahkan dan melarang. Pamatsalan qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala, la tanfuduna illa bisultan.
Mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sultan. Ai kudratin wa quwwatin. Sultan di sini artinya kekuatan dan kekuatan. Ya, kemampuan dan kekuatan. Surat Ar-Rahman ayat 33. Wa mithlu qaulihi ta'ala, dan juga semisal dengan firman Allah Ta'ala, ma anzalallahu biha min sultan. Surat An-Najm ayat 23 yang kita bahas. Sultan di sini hujjah wa burhan. Ya, dalil dan penjelasan. Wa fil hadithi, dan dalam hadis as-sultanu waliyu man la waliyalahu. Sultan di sini maksudnya pemerintah. Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Artinya kalau seorang wanita itu nggak punya wali, maka walinya adalah wali hakim. Wali dari pemerintah, wali yang ditunjuk oleh ulil amri secara resmi. Ya. Jadi kalau di negeri kita, ya wali hakim yang aktif di KUA. Boleh menjadi wali dalam pernikahan bagi wanita yang nggak punya wali. Nah, kalau mantan wali, ya, jadi dia pernah menjadi wali hakim, sekarang sudah pensiun. Nah, ini nggak boleh. Harus wali hakim yang aktif. Karena itulah wali yang ditunjuk oleh ulil amri. Kalau yang mantan sudah nggak ditunjuk lagi. Ya, ada orang yang melakukan nikah siri, ya, kemudian yang nikahkan siapa? Mantan wali dari KUA. Orang ini pernah jadi KUA dulu, jadi wali hakim. Sekarang sudah pensiun. Nah, tapi sekarang masih menikahkan orang. Ini nggak bisa seperti itu. Ya. Dan juga tidak sekedar orang KUA. Tukang bersih-bersih KUA, nggak bisa. Ya. Tukang ketik KUA, nggak bisa. Front office KUA, nggak bisa. Yang bisa adalah wali hakim yang aktif di KUA. Nah, sultan dalam hadis ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sultan dalam hadis ini ai man lahu al-amru wan nahyu, yaitu pihak yang berhak untuk memerintah dan melarang, yaitu pemerintah. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang wanita itu tidak punya ayah, ya, maka boleh langsung meminta wali hakim untuk menikahkan dan sah. Ya, tidak harus nyari wali dari kalangan mahram yang lain, ya, nggak harus. Ada nggak kakaknya? Ada nggak pamannya? Ada nggak kakeknya? Nggak harus. Boleh langsung menikah dengan wali hakim. Selanjutnya, siapa nih? Ummu Abdurrahman. Qauluhu in yattabi'una illa dhon. In huna bima'na ma. Wa alamatu in allati bima'na ma an ta'tiya ba'daha illa. Qala ta'ala in hadha illa malakun karim. Yakni ma hadha illa malakun karim. Wa qala ta'ala in hadha illa qawlul bashar. Ay ma hadha illa qawlul bashar. Wa qala ta'ala yattabi'una illa dhann. Ay ma yattabi'una illa dhann. Wa dhannu alladhi yattabi'unahu huwa annaha alihatun. Wa anna lillahil banat. Wa anna lillahil banat. Banata. wa lahumul banuna wa dhannu la yughni minal haqqi syai'a kama qala ta'ala fi ayatin ukhra. Nah, qauluhu iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali hanya sangkaan. In dalam ayat ini huna bimakna ma. In di sini artinya ma. Wa alamatu in allati bimakna ma anta tiya ba'daha illa. Dan ciri-ciri in yang maknanya ma, ciri-cirinya adalah setelahnya ada illa. Nah, contohnya dalam ayat ini in yattabi'una illa, ada illa di sana.
Ini faedah lugawiyah, ini faedah ilmu bahasa Arab yang disampaikan oleh beliau di sini ya. Contoh yang lain, qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, in hadza illa malakun karim. Tidaklah ini kecuali merupakan malaikat yang mulia. Surat Yusuf ayat 31. Mana ayat ini? Yakni ma hadza illa malakun karim. Tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Jadi in di situ ma. Ya, ma di sini maksudnya ma nafiyah ya. Ma artinya tidaklah. Wa qala ta'ala contoh yang lain, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini kecuali adalah perkataan manusia. Surah Al-Mudaththir ayat 25. Ai ma hadza illa qaulul bashar. Wa qala ta'ala dan contoh yang lain, iyattabi'una illa dhann. Ya, tadi sudah. Maknanya adalah ma yattabi'una illa dhann. Tidaklah apa yang mereka ikuti kecuali hanya sangkaan. Wa dhannu alladhi yattabi'unahu wa annaha alihatun. Dan sangkaan yang dimaksud dalam ayat ini yang mereka ikuti adalah sangkaan bahwasanya yang mereka sembah ini adalah sesembahan yang boleh disembah. Wa anna lillahil banata wa lahumul banun. Dan mereka juga berprasangka atau sangkaan yang lain adalah sangkaan bahwasanya Allah Ta'ala punya anak-anak perempuan. Padahal mereka sendiri pengennya anak laki-laki. Wa dhannu la yughni minal haqqi syai'a. Dan dhan itu tidak cukup untuk menegakkan kebenaran sama sekali. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Ya, maksudnya dhan yang marjuh, sangkaan yang lemah. Adapun sangkaan kuat maka dipakai dalam syariat. Ya. Adh-dhannur raji, makanya Allah Ta'ala katakan inna ba'dha dhanni ithmun. Sebagian dhan itu dosa. Berarti ada sebagian yang tidak dosa. Itu dhan, adh-dhannur raji, sangkaan yang kuat. Qalu huwa ma tahwal anfus. Dan tidaklah itu semua kecuali sekedar hawa nafsu dari jiwa mereka. Ya, ini lanjutan ayatnya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Ini hawa nafsu mereka. Kadzalika aidan yattabi'una ma tahwa al-anfusu. Demikian juga mereka mengikuti hawa nafsu. Wa hadza adarru syai'in 'alal insani. Dan ini adalah perkara yang paling berbahaya bagi seseorang. Ayat tabi'a ma yahwa. Itu ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Fal insanu alladhi ya'budullaha bil hawa fa innahu la ya'budullaha haqqan. Maka orang yang menyembah Allah dengan hawa nafsunya, sejatinya dia tidak menyembah Allah. Inna ma ya'budu aqlahu wa hawahu. Namun sejatinya dia menyembah akalnya dan hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilm. Dan Allah jadikan dia sesat padahal dia punya ilmu. Waliyadhu billah, nas'allahu salam wal afiyah. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Lakin alladhina ya'budullaha bil huda la bil hawa walladhi 'alal haqqi. Namun orang yang menyembah Allah dengan huda, dengan petunjuk yang benar, dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menyembah Allah dengan benar. Dialah yang menyembah Allah dengan hakiki. Qauluhu walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Perkataan Allah, dan sungguh telah datang kepada mereka al-huda, petunjuk, min rabbihim, dari Rabb mereka. Surat An-Najm ayat 23 lanjutannya ya. Jadi iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ai ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah datang petunjuk dari Allah melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ajdaru bihim ayattabi'u al-huda dunal hawa. Maka lebih layak bagi mereka untuk mengikuti
petunjuk daripada mengikuti hawa nafsu. Ya. Lebih secara akal sehat, ya, lebih ngikuti informasi yang datangnya dari sangkaan, bikin-bikinan, ataukah informasi yang datang dari orang yang jujur. Ya. Jadi ada informasi pasar Sleman, ya, pasar Sleman itu di bumi hanguskan oleh Thanos. Wah, ini kan informasi yang dari apa namanya, ngawur-ngawuran aja. Cuman sangka-sangkaan. Cuman bikin-bikinan. Pasar Sleman di bumi hanguskan oleh Thanos. Ya, tokoh jahat. Kemudian ada orang jujur nyampaikan. Ini ahli ibadah, orang masjid, orang soleh. Bahwasanya pasar Sleman kebakaran karena konslet listrik. Kira-kira orang yang masih sehat akalnya lebih percaya mana? Informasi yang datang dari reka-rekaan, ya cuman label yang dibikin sendiri, ya yang sangkaan saja, ataukah informasi yang datang dari orang yang jujur? Ya tentunya ya datang informasi yang datang dari orang yang jujur. Ya dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka orang musyrikin menganggap batu, pohon, kuburan dilabeli sebagai Tuhan, ya sebagai sesembahan. Sedangkan Rasulullah, orang yang jujur, al-amin, menyampaikan, itu semua sesembahan yang batil. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang kalian sembah itu semua batil. Yang benar hanya sembah Allah. Harusnya orang yang akal sehat pilih informasi yang mana? Informasi yang pertama atau informasi yang kedua? Tentu informasi yang kedua dari orang yang jujur. Maka disinilah nggak warasnya orang-orang musyrikin. Ya, nggak masuk akalnya orang-orang musyrikin. Hinanya orang musyrik. Mereka lebih mengikuti reka-rekaan mereka sendiri yang mereka buat atau dibuat oleh kakek moyang mereka. Nah, ada pertanyaan? Nah, kita baca sedikit lagi di sini. Munasabatul ayati litarjamati. Korelasi ayat ini dengan judul bab. Ya, tarjamah artinya judul bab. Apa kaitan ayat ini dengan judul bab tentang ngalap berkah dengan pohon dan batu keramat? Annahum ya'taqiduna anna hadhil asnama tanfa'uhum wa tadurruhum. Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala ini memberikan manfaat kepada mereka dan memberikan mudarat. Walihada ya'tuna ilaiha yad'una wa yadhbahuna laha wa yataqarrabuna ilaiha. Oleh karena itu mereka datangi. Ya. Jadi tahap pertama untuk mengkultuskan sesuatu, menyembah sesuatu, itu adalah dengan sering-sering mendatangi. Sering-sering mendatangi. Ya, makanya Nabi mengatakan la tushaddu rihal ila thalathati masajid. Jangan melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Dah. Masjid yang lain jangan didatangi dengan sengaja. Ya kalau pas waktu sholat, pas di sana ya sholat nggak apa-apa. Tapi nggak usah bersengaja. Oh saya mau ke Masjid Kubah Emas. Oh saya mau ke Masjid At-Thohir di Cimanggis. Oh saya mau ke Masjid Zaid di Solo. Saya mau ke masjid apa di Bandung. Bersengaja. Ini sudah tahap pertama untuk mengkultuskan masjid itu. Ya, bisa bahaya nantinya. Ya. Demikian juga kuburan. Ya, kuburan didatang-datangi. Walaupun saya nggak menyembah kok, saya nggak minta. Mendatangi itu sudah tahap pertama. Ya tuna. Kemudian yad'una, akhirnya berdoa. Wa yadhbahuna laha, dan menyembelih sembelihan di sana. Wa yataqarrabuna ilaiha, dan beribadah di sana. Waqad yabtalillahul mar'a fayahsul lahu ma yuridu minan difa'i darrin au jalbi naf'in bihadza syirki. Dan Allah berikan mereka cobaan
Sehingga terjadilah apa yang mereka inginkan. Ya, setelah mereka datang ke tempat keramat tersebut, nyata apa yang mereka inginkan terjadi. Wah, datang ke kuburan wali misalnya minta rezeki. Ternyata setelah pulang dari sana, dapat orderan. Wah, dapat orderan nilainya 500 juta. Wah, berarti ini nih manjur nih datang ke kuburan wali. Ya, nyembah pohon keramat, minta anak. Pulang dari nyembah pohon keramat, selang 1 minggu, hamil. Wah, berarti manjur nih pohon keramatnya. Nah ini ibtila, ini ujian. Ini bukan karena kuburannya yang ngasih rezeki, bukan karena pohon keramat ngasih anak. Ini Allah kasih ujian bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, makanya jangan mendekati kesyirikan sama sekali. Kalau orang sudah dekat kesyirikan, Allah kasih ujian dari sisi seperti ini. Dan kita nggak bisa merasa aman, ya. Siapa yang merasa aman kalau dia berbuat syirik, kemudian dikabulkan, kemudian akan tobat dari syiriknya, malah tambah jadi nanti. Ini ujian berat. Awil bin naf'in, atau tercegahnya, ya, atau tercapainya manfaat. Tercegahnya dorrin tadi, min difa'id dorrin, tercegahnya bahaya, atau didapatkannya manfaat. Dengan melakukan kesyirikan tersebut. Ini ibtilaan minallahi wa imtihanan. Ini ujian dari Allah. Jadi kalau ada orang pergi ke dukun, setelah pulang dari dukun kok kabul apa yang dimintakan, itu bukan berarti dukunnya sakti. Ini ujian dari Allah. Yang mengabulkan tetap Allah, tapi ini ujian. Apakah dia akan tobat dari pergi ke dukun atau malah tambah menjadi? Wa hadza qad taqaddama lana lahu nadha'iru anna Allah yabtalil mar'a bitaysiri asbabil ma'siyati lahu. Dan ini telah kita sebutkan beberapa nadhair, ya, beberapa pembahasan bahwasanya Allah Ta'ala terkadang menguji seorang hamba dengan Allah mudahkan untuk maksiat. Hatta ya'lama subhanahu man yakhafuhu bil ghaib. Sehingga Allah tahu mana orang yang benar-benar takut kepada Allah, ya, dan mana orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Dia mencari makan dari riba, kok selama ini sehat-sehat aja, hidupnya lancar-lancar aja, kaya raya, hidupnya enak. Nah, ini ujian, ini bukan berarti riba itu boleh. Ujian. Ya. Kalau dia benar takut kepada Allah, dia akan berhenti. Walaupun hidupnya enak, sehat-sehat aja, gitu, akan berhenti dari riba. Tapi ketika dia tambah menjadi-jadi ribanya, berarti dia nggak takut kepada Allah. Ya, Allah a'lam, ini bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang takut kepada Allah, dan semoga Allah jauhkan kita dari istidraj, dari ujian seperti tadi. Allah mudahkan kita maksiat, Allah mudahkan kita berbuat syirik. Ya, semoga Allah jauhkan dari semua itu. Allah jaga kita dari kesyirikan, Allah jaga kita dari maksiat, dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk menjalani jalan huda, jalan petunjuk, akidah yang lurus, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.